Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Di awal scene kita akan diperlihatkan seorang laki-laki bernama Humbert yang sedang membersihkan sepatu. Lalu pandangannya tertuju pada sosok wanita nan cantik jelita yang mendorong hasratnya untuk berkenalan. Dan wanita cantik tersebut bernama Annabelle. Intinya mereka mulai berkenalan lalu deket dan akhirnya jatuh cinta. Bahkan saking sudah saling cintanya, mereka pun melakukan pengenceritan di sebuah gubuk di pinggir pantai. Namun Humbert harus bersedih dikarenakan wanita cantik tersebut harus meninggal karena sakit. Habis diencrit sakit. Aduh, enceritnya beracun apa ya? Lanjut guys. Scene pun berpindah ke 26 tahun kemudian. Di sini terlihat Humbert sudah sedikit menua dan ia juga sudah menjadi profesor sastra. Di sini terlihat Humbert sedang dalam perjalanan menuju ke New England untuk melakukan pekerjaannya. Sialnya, sesampai di lokasi tempat dinasnya, ternyata tempat dinasnya sudah menjadi arang karena kebakaran. Sial banget Jen. Mau tidak mau ia pun harus tinggal di sebuah kontrakan milik seorang wanita tanpa suami yang bernama Charlotte. Saat Humbert diajak melihat-lihat keadaan rumah, terlihat Humbert mulai tidak tertarik dengan rumah tersebut. Namun saat Humbert melihat anak dari Charlotte yang terlihat sangat cantik yang bernama Lolita, tiba-tiba Humbert memutuskan untuk mau mengontrak di rumah tersebut. Aduh. Lanjut guys. Setiap hari, Humbert selalu memandangi Lolita yang sedang beraktivitas. Humbert pun selalu menuliskan tentang kekagumannya pada Lolita di sebuah buku diarinya. Itu dikarenakan Lolita sangat mengingatkannya pada masa lalunya yaitu Annabelle. Lolita dan Humbert pun lambat laun mulai sangat akrab. Namun ternyata Lolita menyadari bahwa Humbert selalu memperhatikannya. Dan Lolita pun menyambut baik sikap Humbert tersebut dengan mulai menggodanya. Melihat kelakuan anaknya yang sudah mulai berlebihan, Charlotte berinisiatif ingin memasukkan Lolita ke asrama. Sebelum Lolita pergi ke asrama, terlihat Lolita berlari dan memeluk Humbert dengan penuh hasrat. Di sisi lain, ternyata Charlotte sudah jatuh cinta pada Humbert sejak Humbert pertama kali datang ke rumahnya. Waduh, dicintai ibu dan anaknya sekaligus. Bagus ini om. Lanjut om. Setelah Lolita pergi ke asrama, Charlotte mengirimkan surat pada Humbert dan mengatakan kekagumannya pada Humbert. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya menikah. Namun setelah 6 minggu menikah, Humbert sama sekali belum pernah mengencerit si Charlotte. Bahkan setiap malam, Humbert malah selalu memberikan Charlotte obat tidur. Tapi di suatu ketika, ternyata obat tidur yang diberikan Humbert tidak mempan pada Charlotte. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa, Humbert pun memberikan sedikit pengenceritan pada Charlotte. Esok harinya, Humbert pergi menemui seorang dokter untuk meminta obat tidur dengan dosis yang sangat tinggi. Saat Humbert pulang, ia mendapati Charlotte sedang menangis. Ternyata Charlotte telah membaca buku harian dari Humbert yang menjelaskan bahwa dia sangat menyukai Lolita bukan dirinya. Bahkan, alasan Humbert menikahi Charlotte adalah karena Humbert sangat terobsesi pada anaknya. Setelah mengetahui hal tersebut, Charlotte pun langsung pergi dari rumah. Namun tak berselang lama, Humbert menemukan Charlotte yang sudah meninggal dunia karena tertabrak sebuah mobil. Singkat cerita, Humbert langsung pergi menemui Lolita dan menjemputnya dari asrama. Saat Lolita bertanya tentang keberadaan ibunya, Humbert berbohong dengan mengatakan bahwa ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Di sini terlihat Humbert yang sudah sangat lama memendam hasrat kepada Lolita, dan begitu pun juga dengan Lolita, akhirnya melampiaskan hasrat mereka berdua di dalam mobil dengan cukup epik dan liar. Setelah selesai mengencerit, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Di sana terlihat Lolita bermain dengan anjing si pemilik hotel. Malam harinya, seusai mereka berdua makan malam, Humbert menyuruh Lolita untuk tidur duluan. Dengan alasan Humbert ingin mencari udara segar terlebih dahulu. Tak berselang lama, Humbert ditawari pemilik hotel untuk makan malam bersama. Namun Humbert pun menolak dan langsung kembali masuk ke dalam kamarnya. Gak tertarik Humbert sama laki-laki pemilik hotel guys. Saat pagi pun tiba. Mereka berdua pun check out dari hotel tersebut. Saat di dalam mobil, Lolita mulai menanyakan lagi di mana keberadaan ibunya. Lalu Humbert pun akhirnya memberitahukan kepada Lolita apa yang terjadi sebenarnya. Terlihat Lolita sangat sedih dan Humbert pun berusaha menenangkannya. Scene berlanjut ke keesokan harinya, di mana Humbert mendaftarkan Lolita sekolah di kota. Di sini terlihat Humbert berusaha untuk menjadi seorang ayah dan ibu untuk Lolita.
Singkat cerita, saat Humbert dan Lolita di sebuah perjalanan, Humbert sadar bahwa ada sebuah mobil yang selalu mengikutinya selama ini. Dengan sigap, Lolita langsung menuliskan plat mobil yang selalu mengikutinya tersebut. Tapi sayangnya, orang yang selalu mengikutinya tersebut kerap bergonta-ganti mobil agar bisa mengelabui mereka. Saat mereka berdua berhenti di sebuah toko, Humbert melihat Lolita sedang berbicara dengan orang asing. Karena khawatir, akhirnya Humbert pun langsung mendatangi Lolita dan mengatakan agar Lolita tidak berbicara dengan orang asing. Lagi-lagi saat mereka berada di perjalanan, mereka diikuti oleh sebuah mobil. Namun sial, mobil Humbert bannya pecah sehingga mau tidak mau ia meminta tolong pada orang yang selalu mengikutinya tersebut. Tapi anehnya, mobil tersebut malah mundur menjauhi Humbert yang ingin meminta pertolongan padanya. Tapi untungnya Humbert memiliki ban cadangan sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah perjalanan, Humbert meminta Lolita untuk menunjukkan plat nomor penguntit tadi. Namun ternyata catatan tadi telah diganti oleh Lolita dan seketika Humbert pun langsung marah. Setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat. Lalu Humbert pun mencari makan. Saat Humbert kembali dari mencari makan, Humbert melihat lipstik yang dipakai Lolita sudah berantakan. Dan Humbert pun curiga bahwa mungkin saja ada seseorang yang telah menyelinap di sini. Saat Humbert bertanya pada Lolita, Lolita tidak mengakuinya dan sontak membuat Humbert pun langsung marah kepadanya. Namun saat Humbert marah, tidak sengaja ia terpleset pisang dan Humbert pun langsung mengganti adegan marahnya menjadi adegan menabur benih, guys. Sikat om. Singkat cerita, malam harinya mereka berdua pun pindah ke penginapan yang lain. Namun karena malam itu Humbert melihat Lolita sangat pucat, Humbert pun langsung membawanya ke rumah sakit. Dan Lolita pun harus menginap di rumah sakit untuk perawatan. Ketika Humbert sedang keluar, ia mendapat telepon dari rumah sakit yang menginfokan bahwa Lolita telah dijemput dari rumah sakit bersama seorang laki-laki yang mengaku sebagai pamannya. Petugas rumah sakit pun memberikan ciri-ciri orang tersebut, yaitu seorang pria dengan membawa seekor anjing. Mengetahui hal tersebut, Humbert terlihat panik dan langsung menuju ke rumah sakit. Namun sayang, sesampainya Humbert di rumah sakit, Lolita sudah tidak berada di sana. Humbert pun lalu mencoba mencari Lolita di sejumlah penginapan di daerah tersebut. Namun Humbert tak menemukannya. Beberapa bulan telah berlalu, Humbert masih tetap berusaha mencari Lolita, walau usahanya tersebut sama sekali tak membuahkan hasil. Humbert pun mulai putus asa dan memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya tanpa Lolita. Lalu scene pun menunjukkan 3 tahun kemudian. Terlihat Humbert mendapatkan sebuah surat dari Lolita. Dalam surat tersebut, Lolita mengatakan bahwa ia sekarang sudah menikah dan sebentar lagi akan melahirkan. Tujuan Lolita mengirimkan surat tersebut adalah meminta bantuan finansial pada Humbert, dikarenakan keadaan dirinya dan keluarganya sekarang sangatlah susah. Tanpa berpikir panjang, Humbert pun langsung mendatangi alamat yang diberikan Lolita padanya, dan akhirnya menemukan Lolita yang sedang hamil tua. Di sana, Lolita bercerita pada Humbert tentang apa yang terjadi saat ia di rumah sakit. Jadi Lolita saat itu dijemput oleh seseorang yang bernama Quill yang menawarinya sebuah pekerjaan, yaitu menjadi artis vocab cuy. Namun saat itu Lolita menolaknya. Karena Lolita menolaknya, maka saat itu Lolita diturunkan di tengah jalan oleh Quill dan ditinggalkan begitu saja. Tapi beruntung Lolita diselamatkan oleh seorang pria yang kini telah menjadi suaminya. Lalu Humbert pun mencoba untuk menawari Lolita agar mau hidup bersamanya lagi. Namun Lolita menolak. Alhasil Humbert pun kini hanya bisa membantu finansial anak tirinya tersebut. Setelah itu, Humbert pun mengatakan bahwa ia akan mencari pria bernama Quill tersebut untuk ia bunuh. Setelah Humbert menemukan alamat Quill, ia pun lalu berusaha untuk membunuhnya. Setelah pertarungan cukup seru, akhirnya Humbert berhasil menembak Quill, yang membuat Quill pun akhirnya tewas. Setelah kejadian tersebut, Humbert pun lalu ditangkap oleh petugas kepolisian dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan Humbert pun akhirnya meninggal di dalam penjara tepat pada 16 November 1950 karena serangan jantung. Sedangkan pada 25 Desember 1950, usai melahirkan, Lolita pun juga ikut meninggal dunia. Lalu film pun tamat. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa
menyatukan